Pasar Baghdad sedang ramai ketika seorang tabib keliling berdiri di atas bangku kayu. Suaranya lantang mengalahkan suara tawar-menawar pedagang kurma. Wahai manusia, jangan sekali-kali kalian mencampur madu dengan air panas. Madu yang dipanaskan berubah menjadi racun. Bisa merusak tubuh dan pikiran. Orang-orang berhenti. Beberapa ibu langsung menarik gelas minuman dari tangan anaknya. Seorang pedagang tua menutup teko tehnya. Bisik-bisik menyebar cepat, lebih cepat dari bau roti hangat. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk di sudut pasar sambil menyeruput minuman hangat bercampur madu, berhenti mengunyah. Ia menatap gelasnya, lalu menatap tabib itu, lalu kembali ke gelasnya. Ia berdiri perlahan. Wahai tabib, kata Abu Nawas dengan suara datar, bolehkah aku bertanya sebelum racun di perutku ini bekerja? Tabib itu mendengus. Silakan, tapi jangan menyesatkan orang. Abu Nawas mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Aku baru saja meminum madu yang dicampur air panas. Jika benar ini racun, kira-kira berapa lama aku akan mati? Pasar mendadak hening. Tidak semua racun bekerja cepat, jawab tabib itu. Ada yang merusak pelan-pelan. Abu Nawas mengangguk. Baik. Kalau begitu, sebelum aku mati pelan-pelan, izinkan aku bertanya lebih pelan-pelan juga. Racun itu, bentuknya apa? Tabib mengernyit. Racun ya racun. Madu yang rusak karena panas. Rusak menjadi apa? Tanya Abu Nawas. Menjadi berbahaya. Abu Nawas tersenyum tipis. Jawabanmu seperti orang menjelaskan gelap dengan mengatakan, tidak terang. Beberapa orang tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, aku ingin bertanya dengan cara yang sederhana, supaya orang pasar juga paham. Wahai tabib, apakah engkau pernah melihat lebah? Tentu. Lebah hidup di mana? Di alam. Di tempat panas dan dingin. Baik. Ketika matahari terik, sarang lebah terkena panas. Apakah madu di dalamnya langsung berubah menjadi racun? Tabib terdiam sesaat. Itu panas alami, bukan panas air mendidih. Abu Nawas mengangguk lagi. Bagus. Jadi kita sepakat panas itu ada tingkatannya. Sekarang aku bertanya lagi. Jika panas bisa mengubah madu menjadi racun, apakah engkau pernah mendengar orang mati keracunan setelah minum air jahe panas dengan madu? Orang-orang pasar saling pandang. Beberapa menggeleng. Belum, jawab tabib singkat. Padahal, lanjut Abu Nawas, minuman itu diminum orang selama ratusan tahun. Bahkan oleh kakekmu, mungkin juga oleh kakek-kakekmu. Aneh sekali, racunnya sangat sabar menunggu. Tawa mulai terdengar lebih jelas. Tabib mulai tidak sabar. Kau ini hanya bermain kata. Ilmu kesehatan mengatakan enzim madu rusak jika dipanaskan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Nah, sekarang kita mulai berbicara dengan benar. Enzim rusak, bukan berubah menjadi racun. Ia menoleh ke kerumunan. Wahai saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Enzim itu seperti pekerja kecil di dalam makanan. Jika kepanasan, mereka berhenti bekerja. Tapi pekerja yang berhenti bekerja tidak otomatis menjadi penjahat. Orang-orang mengangguk-angguk. Abu Nawas kembali ke tabib. Jika engkau berkata, memanaskan madu mengurangi manfaatnya, aku akan duduk kembali dan menghabiskan minumanku. Tapi engkau berkata, racun. Itu tuduhan berat. Tubuh manusia bisa rusak, sanggah tabib. Tubuh manusia juga rusak jika makan berlebihan, balas Abu Nawas cepat. Apakah nasi lalu menjadi racun? Sorak tawa pecah. Abu Nawas melangkah mendekat. Mari kita gunakan logika sederhana, bukan teriakan. Jika madu panas menjadi racun, seharusnya gejalanya jelas, muntah, pusing, mati. Jika tidak langsung, seharusnya ada bukti orang-orang jatuh sakit massal. Di mana buktinya? Tabib membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ilmu empiris, lanjut Abu Nawas, bukan ilmu katanya. Ilmu empiris bertanya, apa yang terjadi setelah dilakukan? Orang minum madu hangat, yang terjadi apa? Tenggorokan lega. Batuk reda. Perut hangat. Itu pengamatan, bukan hayalan. Seorang pedagang berseru, benar. Anak saya sembuh batuk karena madu hangat.
Abu Nawas mengangguk ke arah pedagang itu. Terima kasih. Itu satu data. Mungkin kecil, tapi nyata. Ia kembali menatap tabib. Sekarang aku bertanya terakhir. Jika engkau sakit dan menggigil, apakah engkau mau minum air madu dingin? Tabib terdiam lebih lama. Tidak, jawabnya pelan. Kenapa? Karena tidak nyaman. Abu Nawas tersenyum puas. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan zat kimia. Ia juga merespon suhu, kebiasaan, dan kenyamanan. Panas tidak selalu musuh. Panas berlebihan yang tidak bijak, itu yang bermasalah. Pasar kini benar-benar berpihak. Beberapa orang bertepuk tangan. Abu Nawas mengangkat gelasnya lagi, meminum sisa madu hangatnya sampai habis, lalu menunjukkan gelas kosong. Lihat. Aku masih berdiri. Tidak berbusa. Tidak tumbang. Bahkan pikiranku masih cukup jernih untuk berdebat. Tawa membahana. Ia menatap tabib dengan nada tenang, bukan mengejek. Wahai tabib, berhati-hatilah dengan kata mitos. Kadang ia menyamar sebagai nasihat. Jika engkau ingin menakut-nakuti orang, gunakan dongeng. Jika ingin menyehatkan orang, gunakan akal dan bukti. Tabib turun dari bangku tanpa kata. Orang-orang kembali ke aktivitas mereka, tapi kini dengan wajah berbeda. Beberapa memesan minuman madu hangat. Beberapa masih berpikir, mengulang-ulang kata, enzim, dan racun di kepala mereka. Abu Nawas duduk kembali di sudut pasar, tersenyum kecil, seolah baru saja mengingatkan dunia bahwa kepanikan sering lahir bukan dari panasnya air, tetapi dari dinginnya nalar. Seorang pemuda bersorban tipis mendekati Abu Nawas dengan wajah ragu. Wahai Abu Nawas, kalau begitu, apakah semua yang hangat itu aman? Ada yang bilang makanan panas merusak lambung. Abu Nawas belum sempat menjawab ketika seorang perempuan parubaya ikut menyela. Benar. Aku juga pernah dengar, minum air panas bisa mengikis usus. Beberapa orang lain ikut berkumpul kembali. Rupanya perdebatan tadi justru membuka pintu bagi mitos-mitos lain yang selama ini dipendam. Abu Nawas menarik napas, lalu mengetuk-ngetukkan jarinya ke gelas kosong. Menarik. Kalian perhatikan sesuatu? Tadi kita membicarakan madu. Sekarang yang disalahkan sudah pindah ke air panas. Sepertinya panas ini makhluk paling berdosa di Baghdad. Orang-orang tersenyum. Baik, lanjutnya, aku jawab satu persatu, tapi aku minta satu hal, jangan percaya hanya karena aku yang bicara. Percaya karena masuk akal. Ia menunjuk ke arah tukang roti. Wahai saudara, rotimu dipanggang atau dimakan mentah? Dipanggang, jawab si tukang roti. Apakah semua orang yang makan roti panggang sakit perut? Tidak. Bahkan justru roti mentah yang membuat sakit, bukan? Tukang roti mengangguk cepat. Abu Nawas menoleh ke kerumunan. Masalahnya bukan panas atau dingin. Masalahnya adalah seberapa panas, seberapa lama, dan untuk apa. Tubuh manusia tidak sebodoh itu sampai rusak hanya karena sesuatu hangat. Seorang pria berkumis tebal maju selangkah. Tapi ada tabib lain yang berkata, madu panas berubah zatnya dan membahayakan darah. Abu Nawas menatapnya tenang. Kau tahu apa yang lebih berbahaya bagi darah? Apa? Ketakutan yang tidak diuji. Karena orang takut, mereka berhenti berpikir. Dan ketika orang berhenti berpikir, kebohongan hidup lebih lama dari kebenaran. Beberapa orang saling pandang, mulai gelisah, mulai penasaran. Abu Nawas mengambil segenggam kurma dari pedagang di sampingnya. Kurma ini manis? Manis, jawab beberapa suara. Jika aku jemur kurma ini di bawah matahari, apakah ia berubah menjadi racun? Tidak. Hanya menjadi lebih kering? Iya. Begitu pula madu. Panas merusak sebagian enzim, bukan mengubah niatnya menjadi jahat, katanya sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Kalau begitu, kenapa ada yang bilang madu panas beracun? Semua menoleh. Seorang pejabat istana berdiri dengan dua pengawal. Suasana pasar langsung tegang. Abu Nawas tidak kaget. Ia membungkuk hormat seperlunya. Karena, tuanku, kadang orang lebih suka jawaban yang menakutkan daripada penjelasan yang sederhana.
Ketakutan lebih cepat menyebar daripada pengetahuan. Pejabat itu menyipitkan mata. Apakah kau menuduh tabib menyebarkan ketakutan? Aku tidak menuduh, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya mengamati. Seperti ilmu empiris yang kusebutkan tadi. Pejabat itu tertawa pendek. Kau berani bicara soal ilmu di pasar? Justru pasar tempat terbaik, balas Abu Nawas cepat. Karena disinilah ilmu langsung diuji. Jika salah, orang sakit. Jika benar, orang sembuh. Kerumunan mulai berdesak lebih dekat. Pejabat itu berkata, baiklah. Jika kau yakin madu panas tidak beracun, bagaimana kau membuktikannya tanpa kitab tebal? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arah penjual minuman. Buatkan aku segelas air hangat dengan madu. Tidak mendidih. Hangat seperti biasa diminum orang. Minuman itu diserahkan. Abu Nawas tidak langsung meminumnya. Ia berkata lantang, sekarang dengarkan baik-baik. Jika madu panas benar-benar racun, maka setiap pemanasan kecil harus menimbulkan dampak buruk. Tapi jika dampaknya hanya berkurangnya manfaat, maka tubuh hanya menerima manfaat yang lebih sedikit, bukan bahaya baru. Ia meneguk minuman itu perlahan. Ilmu bekerja dengan perbandingan, lanjutnya. Jika aku minum ini setiap hari dan tubuhku runtuh, barulah kita curiga. Tapi jika aku minum ini dan hidupku berjalan seperti biasa, maka klaim racun runtuh lebih dulu. Pejabat itu mengangguk perlahan. Kau berbicara seperti orang yang sudah lama mengamati manusia. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku hidup di antara mereka, tuanku. Itu laboratorium terbaik. Seorang anak kecil tiba-tiba bersuara, polos dan lantang, kalau madu panas racun, kenapa orang tua minum itu waktu sakit dan tetap hidup sampai tua? Pasar mendadak senyap, lalu pecah oleh tawa. Abu Nawas menepuk kepala anak itu pelan. Pertanyaan yang sangat ilmiah. Seringkali kebenaran keluar dari mulut yang belum belajar berbohong. Pejabat itu tertawa lebih keras. Cukup. Hari ini aku belajar satu hal. Tidak semua yang terdengar ilmiah itu benar, dan tidak semua yang sederhana itu bodoh. Ia berbalik pergi. Kerumunan perlahan bubar, tapi wajah mereka tidak sama seperti sebelumnya. Ada yang masih berpikir. Ada yang tersenyum puas. Ada yang diam-diam merasa malu karena selama ini menakut-nakuti keluarga sendiri. Abu Nawas kembali duduk, memandang pasar yang kembali riuh. Seorang pedagang berbisik pada temannya, mulai sekarang, kalau dengar kata racun, aku mau lihat buktinya dulu. Abu Nawas mendengarnya. Ia tidak tertawa keras. Ia hanya tersenyum kecil, karena baginya, kemenangan terbaik bukan saat lawan terdiam, melainkan saat orang mulai bertanya dengan akalnya sendiri. Seorang pria tua yang sejak tadi hanya diam kini melangkah ke depan. Janggutnya memutih, matanya tajam seperti orang yang lebih sering mengamati daripada berbicara. Abu Nawas, katanya pelan, aku setuju dengan akalmu. Tapi izinkan aku menguji keteguhan logikamu. Abu Nawas mengangguk. Ujian adalah sahabat ilmu. Pria tua itu mengangkat telunjuknya. Jika madu panas tidak beracun, mengapa ada orang yang setelah meminumnya justru merasa mual atau pusing? Kerumunan kembali fokus. Pertanyaan itu terasa lebih kuat daripada teriakan tabib tadi. Abu Nawas tersenyum, lalu duduk bersila agar sejajar dengan pria itu. Pertanyaanmu bagus, karena sering dipakai untuk menyelamatkan mitos yang hampir mati. Beberapa orang tertawa kecil. Dengarkan baik-baik, lanjutnya. Jika seseorang makan ikan dan muntah, apakah ikannya yang beracun, atau tubuh orang itu yang sedang bermasalah? Pria tua itu berpikir. Bisa jadi tubuhnya. Bisa juga cara makannya, sambung Abu Nawas. Atau ikan itu basi. Tapi yang sering terjadi, orang tidak memeriksa sebab lain. Mereka langsung menunjuk satu hal, lalu menjadikannya kambing hitam. Ia berdiri, berjalan 2 langkah. Ilmu empiris tidak puas dengan satu kejadian. Ia bertanya, apakah ini selalu terjadi? Apakah terjadi pada banyak orang? Apakah ada faktor lain? Orang-orang mulai mengangguk lagi. Abu Nawas melanjutkan, ada orang yang lambungnya sensitif. Ada yang tidak terbiasa minuman hangat. Ada yang minum terlalu cepat. Ada yang mencampur madu dengan air mendidih, bukan hangat. Semua itu faktor nyata, bukan sihir.
Pria tua itu tersenyum samar. Jadi kau mengatakan, reaksi tubuh bukan bukti racun. Tepat, jawab Abu Nawas cepat. Racun bekerja konsisten. Ia tidak memilih korban berdasarkan kebiasaan minum atau kekuatan lambung. Kerumunan bergumam setuju. Tiba-tiba seorang pemuda bersuara lantang, kalau begitu, kenapa banyak tabib masih melarang madu panas? Abu Nawas menghela napas panjang. Karena melarang lebih mudah daripada menjelaskan. Dan menjelaskan butuh waktu, kesabaran, dan risiko dipertanyakan. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Orang yang berkata, jangan, terlihat pintar. Orang yang berkata, tergantung, terlihat ragu. Padahal hidup ini hampir selalu tergantung. Beberapa orang tertawa getir. Abu Nawas mengambil sebongkah kayu kecil dari dekat kios. Jika aku berkata kayu ini berbahaya karena bisa melukai, aku tidak salah. Tapi jika aku berkata semua kayu adalah senjata mematikan, aku menipu. Begitu juga madu panas. Pria tua itu mengangguk puas dan mundur kembali. Namun belum sempat suasana reda, seorang pengawal istana yang tadi diam mendekat. Abu Nawas, tuanku meminta satu pertanyaan terakhir. Jika engkau berada di hadapan orang sakit, apa nasihatmu tentang madu? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, aku akan bertanya dulu, sakit apa, bagaimana tubuhnya, dan bagaimana kebiasaannya. Karena nasihat tanpa konteks adalah bahaya yang menyamar sebagai kebaikan. Kerumunan terdiam. Kalimat itu terasa berat. Ia melanjutkan, jika seseorang batuk dan tenggorokannya perih, madu hangat membantu. Jika ia demam tinggi dan tidak tahan panas, mungkin tidak. Ilmu bukan daftar larangan, tapi seni menyesuaikan. Pengawal itu mengangguk dan mundur. Orang-orang mulai bubar untuk kedua kalinya, tapi kali ini mereka membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seorang ibu berkata pada anaknya, mulai sekarang, kalau dengar kata, katanya, kita tanya, katanya siapa dan buktinya apa. Abu Nawas mendengarnya lagi. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, lalu melangkah meninggalkan pasar. Di belakangnya, perdebatan kecil masih terjadi, bukan tentang racun, tetapi tentang cara berpikir. Seorang pedagang berseru, jadi bukan madunya yang berbahaya, tapi cara kita memahami. Abu Nawas tidak menoleh. Ia tahu, selama orang masih mau berdebat dengan akal, mitos tidak akan pernah benar-benar menang. Langkah Abu Nawas terhenti ketika ia mendengar suara ribut dari arah kedai minuman di ujung pasar. Beberapa orang berdebat, kali ini lebih panas daripada air madu yang tadi dipermasalahkan. Katanya kalau madu dipanaskan, terbentuk zat berbahaya di dalam darah, teriak seseorang. Tidak, yang berbahaya itu kalau diminum malam hari, sahut yang lain. Abu Nawas menghela napas, lalu berbalik. Subhanallah. Madunya satu, tapi dosanya bertambah. Orang-orang tersadar akan kehadirannya. Seorang pemilik kedai menunjuk ke arah panci besar berisi air hangat. Wahai Abu Nawas, aku jadi takut berjualan. Kalau aku salah, bisa-bisa aku dianggap meracuni orang. Abu Nawas mendekat, mengamati panci itu. Air ini mendidih? Tidak. Hangat saja. Jika kau celupkan tanganmu sebentar, apakah kulitmu melepuh? Tidak. Berarti ini bukan panas yang merusak, kata Abu Nawas ringan. Tubuh manusia lebih rapuh daripada madu. Jika tubuhmu selamat, madu lebih-lebih lagi. Beberapa orang tertawa, tapi masih ada wajah yang ragu. Seorang pemuda berkacamata tebal, entah dari mana datangnya, angkat bicara. Tapi aku pernah membaca, panas merusak struktur alami makanan. Abu Nawas menatapnya dengan serius. Benar. Tapi merusak bukan berarti meracuni. Rambut yang dipotong rusak bentuknya, tapi tidak berubah menjadi ular. Tawa pecah. Ia melanjutkan, struktur alami bisa rusak, manfaat bisa berkurang. Itu fakta. Tapi mitos mulai lahir ketika orang berhenti di situ dan menambahkan imajinasi. Abu Nawas selalu mengambil sendok kayu dan mengaduk air madu perlahan. Perhatikan. Aku tidak memanaskannya sampai mendidih. Aku tidak membakar. Aku hanya menghangatkan. Ilmu selalu bicara soal batas, bukan hitam putih. Seorang ibu bertanya pelan, jadi selama ini kami salah? Abu Nawas menggeleng.
Kalian tidak salah. Kalian hanya mewarisi cerita tanpa sempat memeriksanya. Itu manusiawi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan, yang berbahaya bukan madu panas. Yang berbahaya adalah rasa aman palsu dari kalimat, kata orang. Karena begitu kalian percaya tanpa bertanya, kalian bisa takut pada hal yang menolong, dan percaya pada hal yang mencelakakan. Suasana hening. Pemilik kedai akhirnya berkata, kalau begitu, aku akan tetap menjual madu hangat. Tapi aku akan bilang pada pembeli, jangan mendidih, secukupnya saja. Abu Nawas tersenyum puas. Itu nasihat yang bertanggung jawab. Seorang pelanggannya letup, jadi racunnya bukan di madunya? Abu Nawas menjawab cepat, racunnya ada di kepastian palsu. Di orang yang berbicara keras tanpa mau diuji. Beberapa orang mengangguk pelan, seperti baru menyadari sesuatu tentang diri mereka sendiri. Abu Nawas melangkah menjauh lagi. Di belakangnya, kedai kembali ramai, tapi kali ini dengan percakapan berbeda. Bukan lagi soal larangan mutlak, melainkan soal kadar, kebiasaan, dan bukti. Seorang pemuda berkata, mulai sekarang, sebelum percaya mitos, kita tanya, apa yang benar-benar terjadi di tubuh? Yang lain menimpali, dan apa buktinya, bukan seberapa keras yang bilang. Abu Nawas tersenyum sendiri. Ia tahu, selama orang masih mau mengganti ketakutan dengan pertanyaan, madu, panas atau tidak, akan tetap menjadi madu, bukan racun. Belum jauh Abu Nawas melangkah, terdengar suara batu keras dari balik kerumunan. Seorang lelaki kurus dengan wajah pucat bersandar di tiang kayu, dadanya naik turun. Orang-orang spontan mundur, sebagian berbisik, itu dia, pasti kebanyakan minum madu panas. Abu Nawas berhenti. Ia menoleh pelan. Sejak kapan batuk menjadi saksi ilmiah, katanya tenang. Beberapa orang tersipu. Lelaki kurus itu mengangkat tangan. Bukan karena madu, katanya terputus-putus. Aku batuk sejak kemarin. Debu gandum di gudang. Abu Nawas mendekat, menepuk bahunya perlahan. Apakah setelah minum madu hangat batukmu bertambah parah? Tidak, jawabnya jujur. Justru agak ringan. Kerumunan terdiam lagi. Abu Nawas menoleh ke mereka. Perhatikan baik-baik. Ini yang sering terjadi dalam hidup nyata. Ada dua kejadian berdekatan, lalu orang langsung menyimpulkan sebab akibat. Padahal tubuh manusia bukan cerita pendek. Ia berdiri tegak. Ilmu empiris tidak berkata, setelah ini, maka karena ini. Ia berkata, apakah ini selalu terjadi? Apakah bisa diulang? Apakah ada penjelasan lain? Seorang pemuda menggaruk kepala. Jadi selama ini kita sering salah menyalahkan? Sering, jawab Abu Nawas cepat. Bukan karena bodoh, tapi karena ingin jawaban cepat. Padahal kebenaran jarang instan. Ia menunjuk lelaki kurus itu. Kalau besok batuknya sembuh, apakah madu hangat jadi obat ajaib? Tidak juga. Itu membantu, bukan menyihir. Orang-orang mulai tersenyum, sebagian tertawa kecil. Tiba-tiba suara sumbang muncul dari belakang. Kau terlalu membela madu, Abu Nawas. Seolah-olah ia suci. Semua menoleh. Seorang pria berjubah rapi, tampak seperti murid tabib, melipat tangan di dada. Bukankah lebih aman melarang saja? Daripada salah memberi nasihat? Abu Nawas menatapnya lama. Kau tahu apa akibat larangan berlebihan? Pria itu mengangkat bahu. Orang aman. Tidak, balas Abu Nawas. Orang bingung. Lalu takut. Lalu percaya apa saja yang terdengar meyakinkan. Ia melangkah mendekat. Jika kita melarang madu hangat tanpa alasan yang tepat, besok orang akan melarang air hangat. Lusa melarang sup. Minggu depan melarang berpikir. Kerumunan bergumam setuju. Abu Nawas melanjutkan, keamanan sejati bukan dari larangan, tapi dari pemahaman batas. Panas berlebihan memang merusak. Itu fakta. Tapi menyebut hangat sebagai racun adalah kesalahan logika. Pria berjubah itu mencoba menyela, tapi enzim. Enzim bukan dewa, potong Abu Nawas tenang. Ia membantu, bukan menentukan hidup mati. Jika enzim rusak, manfaat berkurang.
Tapi tubuh tidak runtuh karenanya. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Jika semua makanan harus sempurna agar aman, manusia sudah punah sejak lama. Tawa kembali pecah, kali ini lebih lepas. Seorang ibu muda berkata pelan, "Jadi selama ini aku menakut-nakuti anakku tanpa sadar." Abu Nawas mengangguk. Itu bukan dosa besar. Dosa besarnya kalau setelah tahu, kita tetap menyebarkan. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Wajah mereka berubah lebih serius. Pria berjubah itu akhirnya menunduk. Aku mengerti sekarang. Aku mengulang apa yang kudengar, tanpa bertanya. Abu Nawas menepuk bahunya. Itu langkah pertama menjadi tabib yang baik. Bukan tahu banyak, tapi mau memeriksa ulang. Angin pasar berhembus pelan. Aktivitas kembali berjalan, tapi cara orang berbicara sudah berubah. Tidak lagi dengan nada takut, melainkan dengan kalimat tanya. Kalau hangat, seberapa hangat? Kalau diminum, seberapa sering? Kalau ada reaksi, apa sebab lain? Abu Nawas melangkah pergi sekali lagi. Kali ini tak ada yang memanggilnya kembali. Bukan karena mereka tak ingin bertanya, tapi karena mereka mulai belajar menjawab dengan akal mereka sendiri. Abu Nawas berhenti di tepi pasar, tepat sebelum jalan berubah menjadi lorong sempit menuju pemukiman. Ia menoleh sekali lagi ke arah keramaian yang kini terdengar berbeda. Lebih banyak tanya daripada teriakan, lebih banyak diskusi daripada larangan. Seorang bocah berlari kecil menghampirinya sambil membawa gelas tanah liat. "Paman," katanya polos, "ibuku bilang, madunya hangat saja, jangan terlalu panas." Katanya biar manfaatnya tidak hilang. Abu Nawas tersenyum. "Ibumu orang yang bijak." "Jadi bukan racun?" tanya si bocah lagi. "Bukan," jawab Abu Nawas singkat. "Yang berbahaya itu kalau orang berhenti berpikir." Bocah itu mengangguk seolah paham, lalu berlari kembali ke ibunya. Abu Nawas melanjutkan langkahnya. Di belakangnya, pasar tetap berjalan seperti biasa. Orang minum, orang makan, orang berbincang. Tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang keracunan. Yang berubah hanya satu hal kecil namun penting, cara orang menyimpulkan. Seorang pedagang terdengar berkata, "Kalau panas sedikit saja, manfaat berkurang. Kalau terlalu panas, jangan diminum." Sederhana. Yang lain menimpali, berarti bukan mitos yang kita lawan, tapi kebiasaan menerima tanpa berpikir. Abu Nawas tersenyum tanpa menoleh. Ia tahu, hari itu bukan madu yang diselamatkan dari tuduhan racun, melainkan akal sehat dari kebiasaan menelan ketakutan mentah-mentah.